Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Juliano Rimelin. Saya dari kelompok 4 Pendidikan Karakter. Dan saya di sini bertugas sebagai moderator untuk kelanjutan dan kelangsungan dalam tugas kelompok ini tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan untuk kasus-kasus yang akan dijelaskan oleh Dwi Rosi Fortuna dan Salsabila Mutari. Baiklah, di sini saya akan membahas kasus tentang rendahnya pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO pada tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia atau disebut juga dengan Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kapala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia semakin menurun. Dari 174 negara di dunia, Indonesia menduduki urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Role Consultant atau disebut juga dengan PERC, kualitas Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin dari 53 negara di dunia. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, akan tetapi banyak disebabkan karena kesadaran bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia yang terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara lainnya. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan dalam data Balitbank 2003, bahwa dari 146.052 SD, hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia ya dalam kategori D Primary Youth Program. Dan 20.918 SMP di Indonesia, hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dalam kategori D Middle Youth Program. Dan 8.036 SMA di Indonesia, hanya 7 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori D Diploma Program atau DP. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Dan selanjutnya pengertian akan dijelaskan oleh Putri Desari. Pengertian meningkatkan kreativitas belajar dan berilmu.
Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kemampuan masing-masing individu. Kreativitas berarti berani untuk mengambil risiko, yaitu berani untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan dan hasilnya belum jelas. Ini berarti harus lebih berani melakukan kekeliruan secara berlebihan. Jadi, pengertian peningkatan kreativitas berarti mempertajam pikiran, dan itu berarti juga meningkatkan kepekaan penginderaan pada diri kita. Belajar dan berilmu. Yang pertama, belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sedangkan berilmu adalah mempunyai ilmu, pengetahuan, atau kepandaian. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Jadi berilmu itu memiliki ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap yang didapatkan. Dan penyebab dari kasus rendahnya pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Fadila. Penyebab 1. Efektivitas pendidikan yang sangat rendah di Indonesia. Salah satu kurangnya efektivitas pendidikan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia contohnya adalah rendahnya kualitas mengajar yang berakibat peserta didik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran. Penyebab yang kedua adalah guru belum sejahtera. Dilihat dari rendahnya gaji yang diterima oleh seorang guru yang membuat guru harus mencari cara agar kebutuhannya tercukupi. Contohnya adalah menjadi guru les. Ketiga, pendidikan yang tidak merata. Dilihat dari layanan pendidikan usia dini yang masih sangat terbatas, kegagalan pembinaan saat usia dini tentu akan menghambat pengembangan SDM secara keseluruhan. Yang keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Dilihat dari banyaknya sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki gedung rusak, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak memadai. Lanjut, untuk dampak dari kasus yang dijelaskan akan dibacakan dan dijelaskan oleh Nurul Alfifah Asmi. Dampak dari rendahnya pendidikan di Indonesia. 1. Memiliki pandangan buruk di masyarakat. Dalam sebuah penelitian mengatakan, rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu suatu tindak kriminal di masyarakat. Banyaknya terjadi kejahatan karena kurangnya pendidikan, membuat pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan perlu ditanamkan sejak dini agar pengetahuan yang cukup untuk bersaing. Yang kedua, memiliki peluang kerja yang kecil. Saat ini, hampir seluruh peluang kerja menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar. Hal ini dijadikan karena tingkat pendidikan ternyata cenderung memengaruhi kreativitas yang bertujuan untuk memicu kemajuan dari tempat mereka bekerja. Sementara itu, bagi orang yang memiliki tingkat pendidikannya rendah, maka kreativitas pada suatu pekerjaannya akan menjadi rendah. Ketiga, kehilangan arah hidup. Pendidikan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang tidak memiliki pendidikan yang cukup, maka akan membuat merasa tidak memiliki arah pandangan hidup atau bingung dengan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu, mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan berpikir kepada perasaannya untuk ke masa depan dengan tanpa bekerja. Dan solusi dari kasus tersebut yang dijelaskan oleh Anindya Wardani Prima Putri. Solusi untuk mengatasi rendahnya pendidikan di Indonesia ada dua, yaitu solusi sistematik dan solusi teknis. Yang pertama adalah solusi sistematik. Solusi sistematik adalah solusi yang mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan.
Sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip seperti meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Solusi teknis adalah solusi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Misalnya, untuk kualitas guru yang rendah dapat diberi solusi dengan membiayai untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan untuk rendahnya prestasi siswa dapat diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi, berprestasi tinggi, dan bermartabat. Dan Julian Rimelin. Solusi terbaik dari kelompok adalah 1. Memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak. 2. Membuat program wajib belajar. 3. Membuat program kejar paket dan pemerintah lebih memperhatikan rakyat yang tidak mendapat pendidikan. 5. Membangun sekolah untuk daerah yang tertinggal atau pelosok dengan gratis agar anak-anak di daerah pelosok dapat melanjutkan pendidikannya. Dan terakhir, meniru pendidikan negara maju untuk negara kita tersebut. Dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Mahmud Adinata yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Jadi meningkatkan kreativitas cara belajar adalah meningkatkan cara belajar dengan metode yang baru dan lebih kreatif sehingga terbentuknya pembelajaran yang menarik, mudah dipahami. Dan penyebab dari rendahnya pendidikan di Indonesia adalah 1. Masih kurangnya efektivitas dari pembelajaran di Indonesia. 2. Guru belum sejahtera. 3. Pendidikan yang tidak merata. Dan 4. Rendahnya kualitas dari sarana fisik. Dan dampak dari rendahnya pendidikan di Indonesia adalah 1. Memiliki pandangan buruk di masyarakat. 2. Memiliki peluang kerja yang kecil. 3. Kehilangan arah hidup. 4. Menambah tingkat kemiskinan. Dan 5. Menghambat negara untuk maju. Serta solusinya adalah solusi sistematik dan solusi teknis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, dan terakhir hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya.